Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan materi kita. Terakhir kita telah membahas fungsi Rasul sebagai syahidan, terjemahnya saksi ya, tetapi sebetulnya arti sesungguhnya adalah contoh, model atau panutan ya. Banyak sekali ayat yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa kita sebagai umat Islam yang telah bersumpah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya adalah kita bersumpah menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dalam hidup kita, dan kita bersumpah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah dalam hidup kita. Bukan sekedar mengakui Allah itu Tuhan, bukan sekedar mengakui Nabi Muhammad itu Rasulullah, tapi menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dengan menyingkirkan semua ilah-ilah selain Allah dalam hidup kita. Dan bukan sekedar menjadikan Nabi Muhammad atau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tapi sungguh-sungguh menjadikan Nabi Muhammad itu Rasulullah dalam kehidupan kita, termasuk mengacu atau menjadikan Rasulullah itu role model ya, panutan dalam kita menjalani kehidupan ini ya. Nah, karena itu seorang muslim wajib mengenal nabinya. Bukan sekedar kenal nama gitu ya. Kalau sekedar kenal nama mungkin kayak kenal Pak Sam gitu ya, saya kenal nama aja gitu, atau Pak Yusuf, nggak cukup sampai di situ ya. Karena bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal beliau dan menerima atau mengambil sunnah atau ketetapan-ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, Rasul diutus bukan sekedar untuk memberikan Al-Quran itu kepada umat, bukan sekedar untuk membacakan Al-Quran itu kepada umat. Ini kadang-kadang terjemahan bahasa Arab itu membuat kita salah paham terhadap apa maknanya ya. Ketika dalam surah Az-Zumar misalnya diceritakan ya, 5 ayat terakhir itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiringlah orang-orang kafir itu ke neraka jahanam secara zumara, rombongan demi rombongan. Ini rombongan dari mana nih? Dari Pamulang misalnya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka sudah di depan gerbang neraka jahanam, lalu berkatalah para penjaga neraka itu, wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga gerbang neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Artinya alam ya'tikum rusul minkum, apa belum datang pada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang nah di sini ya, yatluna alaikum, yatlu itu tala, yatlu itu sering kita baca atau kita terjemahkan sebagai tilawah ya. Tilawah itu memang dari kata tala yatlu, yatluna alaikum, yang kalau di terjemahan Quran sering diartikan sebagai membacakan pada kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Sebetulnya bukan membacakan ya artinya itu ya.
Karena kita tahu baca itu qara'a yaqra'u, iqra itu membaca. Yatluna itu dari kata tala yatlu yang artinya mengikuti sebetulnya ya. Mengikuti. Kalau kita kenal kata ini dalam misalnya musabaqah tilawatil Quran ya, musabaqah tilawah Quran. Tilawah itu kita artikan membaca, dan memang dalam MTQ itu biasanya lomba membaca Quran dengan baik gitu ya, dengan bagus, dengan sempurna, sesempurna mungkin. Padahal arti tilawah itu bukan sekedar membaca ya. Arti aslinya tala yatlu itu maknanya adalah mengikuti. Contoh yang paling mudah itu dalam surah Asy-Syams di juz amma ya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Talaha itu dari kata tala yatlu tadi. Demi matahari di waktu duha dan demi bulan wal qamari idza talaha, yang mengikutinya ya, mengikuti matahari itu. Ini cerita tentang peredaran matahari dan bulan secara relatif dilihat dari bumi. Jadi tala yatlu itu sebetulnya artinya mengikuti. Apa maknanya? Rasul itu bukan cuma membacakan pada kita ayat-ayat Quran, tetapi mencontohkan bagaimana mengikuti ayat-ayat Quran itu, baik perintahnya, larangannya, dan lain-lainnya. Sehingga Rasul adalah tafsir terpenting dalam kita memahami Quran. Kita tidak mungkin memahami Quran tanpa melalui contoh dari Rasulullah. Maka ketika Rasulullah telah wafat, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul itu pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari para sahabat, tapi nggak pernah ketemu Rasul. Ya, kalau orang yang ketemu Rasul, belajar pada Rasul itu namanya sahabat. Tapi yang datang kemudian Rasul sudah wafat, nggak ketemu lagi dengan Rasul, tapi masih ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar bin Khattab, ketemu dengan sahabat-sahabat lain, termasuk sahabiah ini Aisyah misalnya, istri Rasulullah. Itu disebut dengan tabi'in. Yang berikutnya yang datang lagi setelah para sahabat semua sudah meninggal, ya bertemu dengan tabi'in, maka itu disebut dengan tabi'in gitu ya. Nah, seorang tabi'in bertanya pada Aisyah, bagaimana akhlak atau perilaku hidup Rasulullah dulu ketika masih ada? Bagaimana akhlak Rasulullah ketika masih hidup dulu? Aisyah agak lama terdiam dalam menjawab pertanyaan ini karena mungkin bingung bagaimana merangkai katanya. Akhirnya Aisyah menjawab dengan khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Nabi adalah Al-Quran yang nyata, yang hidup, yang kemudian kita dengan mudah bisa memahami Quran kalau kita mengenal Nabi kita itu. Maka para jamaah sekalian, sudah menjadi wajibuna nahwar Rasul. Kewajiban kita terhadap Rasul itu sebagai konsekuensi dari syahadat kita adalah kita harus mengacu, mencontoh kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu surah Al-Ahzab ya. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan terbaik buat kita. Itu yang kemarin telah kita bahas, fungsi Rasul ya, kan kita membahas ini babnya tentang wazifatur Rasul, tugas-tugas seorang Rasul. Jadi Rasul itu bertugas untuk menjadi contoh teladan. Karena itu Rasulullah ketika mengambil keputusan bahkan untuk keluarganya sendiri itu sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa apapun keputusan tindakan beliau ini akan dicontoh oleh orang sampai 1400 tahun kemudian oleh kita ini ya, yang nggak pernah ketemu Rasul. Karena kita mempelajari bagaimana Rasulullah itu bersikap, mengambil keputusan, bertindak kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada musuh-musuhnya dan lain-lain, dan kita akan meniru Rasulullah. Ya, karena itu kita lihat banyak sekali itu ya persoalan yang Rasulullah ambil itu yang di atas rata-rata kewajaran sebetulnya ya.
Contohnya kan kalau ibu-ibu mungkin tahu ya, ada beberapa ayat Quran yang turun ketika istri-istri Nabi protes minta tambahan uang belanja ya, karena semua sudah naik ya, BBM naik, enggak ya, gas LPG belum naik ya, segala naik ya. Mereka rame-rame bersepakat untuk minta jatah bulanannya nambah kepada Rasulullah ya. Dan itu sempat menjadi persoalan yang agak lama karena Rasul tidak menjawabnya sampai sebulan kemudian gitu, dan didiamkan aja dulu gitu. Dan itu semua kemudian sampai turun ayat yang menyuruh Rasulullah menjawab persoalan itu. Kan udah pada tahu Bu ya ceritanya ya. Kalau udah tahu nggak usah saya terusin ceritanya. Baik, pagi ini sebetulnya saya ingin masuk pada fungsi Rasul yang berikutnya ya. Kita telah membahas fungsi Rasul itu sebagai muballigh, penyampai ya, karena harus disampaikan semua. Gak pernah Rasul tuh ngumpet-ngumpetin ayat atau berita gaib yang kemudian diterima, pasti disampaikan kepada. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa Quran yang kita pegang itu gak sempurna, ada ayat-ayat lain yang hanya disampaikan pada kelompok kami, itu udah pasti sesat itu ya, karena secara tidak langsung menuduh Rasulullah itu tidak balik sifatnya, tidak menyampaikan. Kan aneh kan, masa ya Rasulullah kemudian nyimpen ngumpet-ngumpetin begitu. Nggak ada cerita kayak begitu ya. Rasul itu semuanya disampaikan. Kemudian fungsi Rasul yang lain ya, pemberi kabar gembira ya, mubasysyiron wa nadhiron, pemberi peringatan juga. Kemudian yang kemarin itu adalah syahidan, menjadi contoh, role model, teladan bagi kita. Nah, yang hari ini saya memasuk pada surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-44. Ini fungsi Rasulullah yang berikutnya. Bunyinya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau. Engkau di sini satu orang, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan adzikra ini kepada engkau. Adzikra itu nama lain dari Al-Qur'an ya. Quran punya beberapa nama lain, Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, Al-Huda, petunjuk, Al-Kitab ya, atau juga termasuk adzikra. Adzikra itu artinya kitab yang berisi pelajaran ya. Seperti dalam surah Abasa ya, surah ke-80 di juz Amma itu. Kalla innaha tadhkirah. Jangan begitu, sesungguhnya Quran itu tadhkirah. Tadhkirah ini dari kata adzikra itu tadi ya. Artinya peringatan atau pelajaran sebetulnya, pengingat atau pelajaran ya. Kalau peringatan yang sebelumnya kan nadhiron ya. Ini pengingat atau pelajaran. Faman syaa dzakara, siapa yang mau bisa mendapat pelajaran dari Quran itu. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk yang mau ya, mau menerima pelajaran dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, di ayat 44 surah An-Nahl itu, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad adzikra itu litubayyina linnas, agar engkaulah apa aja nih punya apa? Hah? Oh binatang ya. Saya kira alarm bukan ya. Baik, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, agar engkaulah yang tubayyina linnas. Nah ini ya, dari kata bayyana yubayyinu artinya menjelaskan, agar engkaulah yang menjelaskan pada mereka, pada manusia itu, manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan pada mereka itu, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir tentangnya. Ya, saya ulang lagi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu adzikra ini ya Muhammad, agar engkaulah yang menjelaskannya kepada manusia, apa-apa yang diturunkan pada mereka itu, dan agar mereka berfikir tentangnya. Para jamaah sekalian, ini tugas Rasul yang berikutnya itu sebagai mubayyin. Ya, kalau balagha menyampaikan, orangnya disebut muballigh ya, yang menyampaikan. Jadi kalau Pak Syam ini khutbah gitu ya,
maka disebut sebagai mubaligh, orang yang menyampaikan. Kalau dia bertugas untuk menjelaskan, maka dia disebut dengan mubayyin. Ya. Bayyinah itu artinya penjelasan. Ya, ada suratnya tuh ya, juz amma, surat Al-Bayyinah. Surat keberapa? Surat ke 98 ya, juz amma. Al-Bayyinah artinya penjelasan. Jadi orangnya yang menjelaskan itu disebut dengan mubayyin. Jadi apa sebetulnya mubayyin ini, atau tugas apa sebetulnya sebagai seorang mubayyin itu? Para jamaah sekalian, pemberi penjelasan. Penjelasan itu artinya sesuatu yang masih belum jelas kemudian harus dijelaskan, atau sesuatu yang masih umum sifatnya harus dirincikan. Kalau kita mengenal di negara kita ini misalnya ada Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu kan undang-undang dasar. Ada berapa pasal? Saya udah nggak hafal lagi kalau sekarang ya. Udah banyak apa namanya? Apa istilahnya? Udah banyak perubahan ya, tambahan ya. Maka undang-undang dasar ini tidak bisa langsung dipakai, melainkan harus diturunkan dalam penjelasan-penjelasan, bentuknya adalah undang-undang, ya enggak? Misalnya pasal 29 yang berisi tentang kebebasan beragama, negara menjamin kebebasan beragama misalnya. Maka itu harus diturunkan dalam undang-undang. Bagaimana sebetulnya yang mengatur di masyarakat ini. Kadang-kadang undang-undang pun nggak cukup, harus ada rinciannya lagi berupa peraturan pemerintah, berupa saya nggak hafal lagi ya, mungkin keputusan menteri apa dan lain-lain seperti itulah. Cuma ada aturan lagi yang kemudian menjelaskan. Itu bayyinah tuh seperti itu sebetulnya. Jadi kalau dalam undang-undang dasar ada misalnya pasal yang menjamin kebebasan menjalankan agama bagi pemeluknya itu, lalu kemudian di negara kita pernah tuh ya, zaman saya masih SMA dulu tahun 1987 sampai 1990 itu perempuan yang pakai jilbab sekolah di sekolah negeri itu dilarang dan dikeluarin kalau ngotot juga pakai jilbab. Kalau sekarang mah sudah enak ya, sekarang mah semua udah. Dulu ada masanya ketika nggak boleh pakai jilbab di sekolah negeri ya. Pernah ingat nggak tuh zaman dulu itu? Ya, masih ingat Pak ya? Kenapa begitu? Karena rincian dari pasal itu diterjemahkan berbeda pada saat pelaksanaannya di lapangan. Kenapa sekarang boleh? Emang pasal undang-undang dasarnya berubah? Nggak berubah undang-undang dasarnya. Yang berubah adalah rinciannya itu. Undang-undangnya, peraturan menterinya dan lain-lain. Itu yang berubah. Ya. Nah, saya nggak tahu lagi kalau ke depan nanti berubah lagi, ya kan? Kalau di Tiongkok, di Cina sana ya, kalau di Cina sana saya pernah ke sana dan kemudian ketika ke masjid gitu, masuk waktu zuhur misalnya, belum ada muadzin yang datang, terus azan situ. Kalau kita kan gitu ya. Di sini ada kalau muadzinnya nggak ada, terus udah masuk waktu, bapak doa, bapak azan nggak kira-kira? Azan itu. Kalau di Cina bapak gitu ditangkap Pak, karena nggak boleh azan di masjid manapun kecuali muadzin yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan sudah mendapat lisensi izin. Ngeri itu kan. Jadi peraturannya di sana begitu, dibatasin. Mereka mengontrol ketat siapa-siapa yang boleh jadi imam, khutbah maupun sekedar azan di masjid. Ya. Kalau di sini kan nggak ada peraturan kayak gitu. Nah, lagi-lagi saya sebut bahwa peraturan yang umum seperti kebebasan beragama itu bisa dirincikan secara berbeda. Bahkan mungkin ganti rezim, ganti lagi undang-undang. Kayak pendidikan ya, capek juga nih sekarang. Nah, anak saya sekarang yang masuk SMA itu bilang sekarang kurikulum merdeka katanya. Apalagi kurikulum merdeka ini saya tanya ya. Merdeka lah pokoknya katanya. Ya saya nggak begitu paham juga. Cuma yang jelas beda-beda lagi. Ya tetap saja pelajaran-pelajarannya mungkin masih sama tapi tahap aja lagi yang berbeda gitu ya. Nah
Kalau tiap tahun begitu kan repot juga nih, atau tiap ganti menteri ganti lagi kurikulum, itu penjelasannya. Undang-undang dasarnya nggak berubah, ya. Pasal berapa itu tentang pendidikan? 31 kalau saya nggak salah ya. Itu nggak berubah. Sama juga ketika misalnya ada undang-undang dasar ini yang bunyinya bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kira-kira udah dijalanin belum? Dipelihara maksudnya gimana Pak? Kan harus jelas tuh. Kan nggak jelas dipelihara maksudnya bagaimana? Ya kan harus ada rinciannya. Itu yang saya maksud, perlu bayinah ya, bayan, penjelasan. Dipelihara biar miskin Pak. Dipelihara biar tetap miskin. Wah, ini hati-hati Pak. Ya bukan begitu kan maksudnya, masa dipelihara tetap miskin ya. Terima kasih Pak. Jadi dipelihara itu negara bertanggung jawab gitu. Tapi bagaimana rinciannya? Ya mungkin keluar undang-undang, ada bantuan apa sih? Bantuan tunai, ya bantuan sosial tunai, apalah yang begitu-begitu ya. BLT, apa BST, itu yang begitu-begitu. Itu adalah rincian. Nah sekarang saya mau kembali pada Quran. Quran ini kan undang-undang dasarnya. Kalau Quran kemudian berubah-berubah begini rinciannya, repot nggak kita nih? Bahaya. Makanya Allah menunjuk seorang Rasul, dan hanya Rasulullah inilah yang diberi hak oleh Allah menjelaskan rincian Quran itu. Bukan Pak Sam, bukan Pak Yusuf, bukan siapapun di sini. Bukan saya juga ya. Yang Allah berikan hak untuk memberikan rincian itu hanyalah Rasulullah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin. Engkaulah yang harus menjelaskannya, merincikannya. Saya ambil contoh. Dalam Quran itu hanya ada perintah aqimis shalah wa atuz zakah misalnya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bagaimana caranya sholat itu? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Ada paling wasjudu warka'u ma'ar raki'in, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bagaimana sujudnya? Bagaimana rukunya? Berapa kali sholat itu? Apa yang dibaca? Bagaimana gerakannya? Angkat tangan, bagaimana angkat tangannya? Bagaimana itidalnya? Nggak ada dalam Al-Quran. Betul nggak? Nggak ada. Maka litubayyina linnas, engkaulah ya Muhammad yang harus merincikan dan mencontohkan itu kepada manusia supaya mereka bisa memahami apa yang diturunkan pada mereka itu. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau yang menjelaskan, merincikan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka itu. Maka di zaman Rasulullah, kalau tentang sholat ini contohnya, itu ada penataran sholat di zaman Rasulullah dulu, 20 hari 20 malam nginep di Masjid Nabawi. Ini rombongan dari mana nih? RW 20 misalnya. Nginep di sini 20 hari 20, bukan karena RW 20-nya nih jadi 20, enggak, memang hadisnya begitu ya, 20 hari 20 malam ya. Lalu ditatar oleh Rasulullah mulai dari berwudunya, toharohnya itu wudu, mandi, tayamumnya semua ditatar oleh Rasulullah, dan gerakan-gerakan sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya, dan mereka semua memperhatikan bagaimana Rasulullah itu angkat tangan, bersedekap, ditaruh tangan kanan di atas tangan kiri, semua diperhatikan. Bahkan seorang sahabat sampai bertanya ketika Rasulullah Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan ada qomat kami terus ketika salam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kami melihat Anda itu qomat kami dulu sebelum baca Al-Fatihah, apa yang dibaca ya Rasulullah? Nah, maka Rasulullah kembali menjawab, bacaannya itu adalah doa iftitah. Ada 3 doa yang Rasulullah contohkan ya, yang pendek, sedang, sama yang panjang gitu. Dah pilih yang mana. Itu sampai begitu. Sahabat memperhatikan baik-baik apa, sehingga ketika selesai penataran 20 hari 20 malam itu, maka Rasulullah kemudian melepas mereka sambil bersabda. Nah, ini hadisnya terkenal, cuma ada awalnya yang suka dipotong ya. Hadisnya itu, shollu ma'ahum kama ra'aitumuni usolli ya. Sholatlah kalian bersama mereka di RW 20 sana sebagaimana kalian sudah melihat bagaimana saya sholat. Shollu ma'ahum
kama ra'aitumuni usolli. Ma'humnya sering hilang ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sering itu yang dikutip ya. Jadi itu hadisnya asbabul wurud, sebab keluarnya hadis itu setelah penataran sholat begini. Nah udah, kalau udah paham, balik deh Pak Sam ke RW 20, sholat dah di Al-Hikmah, sebagaimana Pak Sam sudah melihat bagaimana saya sholat. Begitu di zaman Nabi dulu ya. Jadi begitu jelas dan begitu rinci. Kalau ada apa-apa ya tinggal tanya pada Nabi. Kalau ada apa-apa Nabi yang jadi rujukan ya. Ada sahabat yang belum begitu paham benar nih tentang mandi, tayamum dan lain-lain ini ya. Maka kemudian ketika ada dua orang, misalnya Pak Sam dan Pak Yusuf, nggak apa-apa Pak Yusuf ya, Pak Sam sama Pak Yusuf aja yang saya ambil contoh nih. Berdua ini disuruh pergi sama Rasulullah dalam satu tugas. Lalu kemudian di jalan ketika pulang itu nggak ketemu air. Akhirnya mereka tayamum, ya kan? Karena nggak ketemu air, mereka tayamum. Selesai tayamum, lalu mereka sholat berjamaah. Terus selesai melanjutkan perjalanan lagi. Di jalan sebelum sampai itu ketemu air. Maka yang satu, Pak Sam misalnya, mengulang sholatnya dengan berwudu lagi. Ketemu air sekarang, jadi saya wudu dan kemudian sholat lagi. Pak Yusuf nggak setuju, nggak perlu, sudah sholat tadi gitu ya. Nah, ayo yang benar yang mana? Karena mereka bingung, akhirnya kembali ke Madinah, ketemu Rasul, ditanya pada Rasul, ceritain persoalannya. Tadi begini Pak Sam, Pak Yusuf begini. Terus yang benar yang mana ya Rasulullah? Gitu ya, ditanyain. Kepada Pak Sam yang mengulang sholatnya, Rasul bilang, laka ajrain, bagimu 2 pahala. Kepada Pak Yusuf yang tidak mengulang wudunya, tidak mengulang sholatnya itu, Rasul menyatakan, as-sabtu li sunnah, engkaulah yang mengikuti sunnahku. Nah, jadi yang benar yang mana? Dua-duanya. Bukan ya, yang benar itu as-sabtu li sunnah, yang mengikuti sunnah. Kenapa begitu? Kenapa bilang dua-duanya Pak? Nanti dapat 2. Kan dapat 2. Emang kenapa kalau dapat 2? Iya kan? Emang kenapa kalau dapat 2? Pahalanya dapat 2. Iya. Ada yang menjawab, itu kan mereka berijtihad Ustadz katanya. Ijtihad itu artinya mengambil satu hukum yang mereka belum tahu ya. Kalau ijtihadnya itu salah, mereka dapat 1 pahala. Kalau ijtihadnya benar, mereka dapat 2 pahala. Karena Pak Sam tadi disebut dapat 2 pahala, berarti ijtihadnya benar. Saya bilang kalau dia ijtihadnya salah, diikuti apa enggak? Hah? Enggak kan? Kalau ijtihadnya salah. Lah tapi kan dia dapat pahala 2 Ustadz, berarti ijtihadnya benar. Bukan. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Maka Rasul bilang laka ajroin, itu bagimu 2 pahala. Itu 1 pahala karena dia berijtihad dan salah, 1 pahala karena dia mengulang sholatnya, tetap dihargain, tapi ijtihadnya salah. Karena itu Rasul menyebut ke Pak Yusuf, as-sabtu lisunnah, engkaulah yang mengikuti ketetapanku. Jadi nggak perlu diulang gitu. Tapi kan nggak mau juga, salah Pak Sam, nggak begitu Nabi itu ya. Bahasanya tuh halus dan bagus. Laka ajrain, bagimu 2 pahala gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih menarik ya. Sekarang sendirian nih, si siapa imam ini, anak muda gitu, diutus Nabi satu perjalanan, lalu kemudian ketika di jalan karena kelelahan mungkin ya, di padang pasir begitu tidur, bangun tidur junub ya, malamnya mimpi rupanya ya, bangun tidur junub, ketika mau sholat subuh bingung karena nggak ada air. Lantas anak muda ini, imam ini berpikir dengan rasionalitasnya, kalau wudhu nggak dapat air lalu tayamum ya, berarti kalau mandi akhirnya dia guling-guling di pasir, meratakan, masuk akal nggak? Lalu
Sampai ke Madinah nggak yakin imam ini. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi junub begini-begini di jalan tapi nggak dapat air. Terus ini Rasul ini jarang ketawa ya, para jamaah sekalian. Rasul itu paling senyum. Kali ini Rasul ketawa sampai kelihatan giginya ya. Terus kamu gimana? Saya guling-guling kayak kuda. Rasul ketawa ya. Kata Nabi, nggak perlu begitu, cukup tayamum biasa. Jadi tayamum biasa itu menggantikan wudhu dan menggantikan mandi gitu ya. Jadi hadas kecil, hadas besar, kalau nggak dapat air, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamumlah dengan ya, dan cukup tayamum itu begitu doang. Nggak perlu guling-guling kayak kuda gitu. Nah, ini rincian penjelasan yang kemudian Rasulullah lah yang dapat pangkat untuk menjelaskannya. Maka beliau disebut sebagai mubayyin, pemberi penjelasan. Satu lagi, kita mengenal sahabat Nabi, macam-macam sahabat Nabi tuh. Ada yang imannya tuh luar biasa kayak Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada yang dermawannya tuh sangat mumpuni sampai Nabi bilang setelah ini nggak ada lagi yang bisa membuatmu tergelincir ke neraka ya, karena luar biasa sedekahnya. Seperti Utsman bin Affan ya. Tapi ada juga pemuda yang cerdas macam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini pemuda yang sangat cerdas yang sering diberi tugas oleh Rasul, tugas-tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh yang lain. Udah pinter, cerdas, jagoan lagi kalau perang ya. Maka kalau ada musuh yang berat, Ali yang ditunjuk Nabi buat melawannya. Dan Ali ini yang sering disuruh untuk ke daerah dakwah yang jauh, ke Yaman, di selatan itu dan kemana-mana. Ali yang sering ditunjuk karena memang cerdas. Dan ketika Rasulullah wafat, 3 khalifah yang ada, Abu Bakar, Umar dan Utsman, selalu menjadikan Ali bin Abi Thalib ini sebagai penasehat utama karena cerdasnya sangat luar biasa. Dan dia ini sepupu Rasulullah ya. Rasul itu lahir dari ayahnya ya, Abu Thalib ya, ibunya Aminah, ayahnya Abu Thalib. Sementara Ali ini lahir dari Abu Thalib. Abu Thalib itu abangnya ayahanda Nabi ya. Abdullah itu yang kecil, Abu Thalib itu yang lebih besar. Jadi ini orang Jawa bilang sepupu ya. Iya kan, sepupu kan? Jadi anaknya paman Nabi ya. Abu Thalib itu paman Nabi, Ali itu anaknya. Jadi sepupu. Dan oleh Rasul diambil sebagai menantu, menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Banyak yang ingin menikahi Fatimah, tapi Rasul memilih Ali karena memang Ali ini yang paling layak ya. Kemudian Ali ini nggak ada yang meragukan kecerdasannya. Tetapi ya, dalam sebuah hadis Ali bercerita ketika Rasulullah berwudu pada saat perang. Perang dulu ya pakai baju perang ya. Pakai baju besi pelindung ini dan pakai sepatu perang ya. Ya kalau kita sekarang sepatu apa itu? Iya, PDL itu ya. Ya, sepatu tentara itu ya. Yang ketika Rasul berwudu dengan itu, Rasul tidak membuka sepatunya. Rasul tidak membuka sepatunya. Tetapi dielap bagian atasnya, dilap ya, pakai air, diusap pakai air bagian atasnya. Ali melihat itu lalu kemudian menyatakan, kalaulah agama, maksudnya tata cara beribadah ini semata berdasarkan akal, harusnya yang dilap itu yang bagian bawahnya yang kotor, ya enggak? Tapi enggak, Rasul ngelap bagian atasnya. Dan Ali yang pinter ini ya tetap aja ngikutin Rasulullah. Paham nggak? Jadi ya bukan bawahnya, atasnya yang dilap. Karena begitulah yang Rasulullah contohkan. Ali bukan mubayyin, dia tidak berhak merincikan bagaimana caranya wudhu, hanya Rasul yang kemudian diberikan. Kalau Ali bin Abi Thalib, sahabat yang begitu mulia, yang begitu tinggi kedudukannya aja tidak diberikan izin, apalagi Pak Sam, apalagi saya gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Nah, maka
kita kemudian berkewajiban untuk mengikuti rincian penjelasan dari Rasulullah itu. Itulah yang disebut dengan sunnah, ketetapan. Sunnah itu artinya ketetapan. Sunnatullah, ketetapan Allah. Sunnatul Rasul artinya ketetapan Rasul. Ketika Rasulullah khutbah perpisahan, khutbatul wada, di hari Arafah, ketika haji wada itu, Rasulullah juga menyampaikan, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatur rasulih. Aku tinggalkan dua perkara bagi kalian, tidak akan sesat kalian selama-lamanya kalau kalian pegang yang dua ini. Pertama kitabullah, kedua sunnatur rasulih. Sunnah itu artinya ketetapan Rasulnya. Pegang yang dua ini. Walaupun lahir 1400 tahun setelah aku wafat, walaupun lahir di RW 20, pasang RW 20 lah. Lahirnya di sini nggak? Walaupun ditinggalnya di Reni Jaya misalnya, walaupun tinggal di belahan bumi manapun, nggak akan tersesat kita, dan kita akan tetap mengikuti jalan yang ditempuh Rasulullah kalau kita pegang yang dua ini. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnatur Rasul. Kalau pegang yang lain, ya udah nggak tahu jalannya kemana. Lalu dari mana sunnatur Rasul itu bisa kita dapat? Ya, inilah keindahan Islam ini ya. Para sahabat senantiasa meriwayatkan, ya, memberitakan. Berita itu dalam bahasa Arabnya haddatha yuhadditsu, artinya memberitakan. Maka hadis artinya berita. Para sahabat senantiasa memberitakan tentang Rasulullah ini, dan kemudian dari mulut ke mulut ya, dulu kan hafalannya canggih-canggih orang zaman dulu itu ya. Sebenarnya sampai sekarang banyak orang Arab yang daya ingatnya itu mantap-mantap gitu ya. Quran 30 juz itu enteng ya. Imam Bukhari itu jangankan Quran yang cuma 6.236 ayat, hadis 300.000 dihafal, termasuk jalur periwayatannya ya. Ngeri nggak ya kalau pasang juz 30 juz atau juz 30 aja atau gimana? Juz 30 ini repot juga nih. Ya maklum sama anaknya Pak, anak-anak kita udah jago-jago tuh, SD aja udah juz 30 selesai kan ya, SMP juz 29 selesai. Nah jangan mau kalah Pak sama anak kita Pak ya. Nah itu dihafal. Setelah itu kemudian ada masa penulisan hadis, seperti di zaman Imam Bukhari dan lain-lain ini, imam-imam mudawin itu kemudian mulai membukukan hadis ya, lalu ditulis, kemudian sampai pada kita sekarang karya-karya mereka seperti Jami'us Sahih Bukhari, Jami'us Sahih Muslim ya, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan dan lain-lain itu kemudian terekam, dan kita hidup di masa yang begitu mudah kita bisa mempelajari itu semua. Jangankan bukunya, aplikasinya di handphone pun bisa kalau mau ya. Masjid-masjid penuh dengan pengajian, kayak Masjid Al-Hikmah ini penuh dengan pengajian yang isinya tuh banyak, sehingga kalau nanti kita menghadap Allah lalu kemudian ditanya, Pak Sam, kenapa nggak ngikutin Rasul? Saya nggak tahu ya, itu nggak bakal diterima alasan itu, nggak tahu gimana. Pak nggak kira-kira? Nggak diterima, emang nggak ada masjid Pak? Tinggal di sebelah masjid katanya. Alasan apa lagi coba ya? Emang nggak ada pengajian di masjid? Ya ada sih. Persis seperti dalam surah Az-Zumar tadi, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dibuka pintu gerbang neraka itu, wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, emang belum datang rasul yang menyampaikan dan menjelaskan ayat-ayat ini, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian tentang adanya hari pertemuan hari ini. Apa jawab orang kafir? Qalu bala, ya ada sih katanya. Jadi mereka sebetulnya sudah tahu itu sudah nyampe. Jadi Pak Sam nggak bisa pakai alasan saya belum tahu. Bukan belum tahu Pak, tapi kebanyakan kita memilih nggak mau tahu. Ya nggak mau tahu. Saya nggak tahu di Al-Hikmah sih kayaknya enggak ya. Di masjid-masjid lain kebanyakan tuh kalau khutbah Jumat ya, kalau di Jumatan, kayaknya kebanyakan yang tidur apa kebanyakan yang dengerin? Ya kalau di masjid lain ya. Kalau di Al-Hikmah jangan gitu Pak ya. Ya silakan. Sekarang kan ada berapa ya tingkat sunnah itu Pak.
Ah, Dia kan inginnya kita langsung ke Al-Quran itu gimana? Padahal kan Nabi kan mewariskan cuma dua itu Pak. ya. Al-Quran dan hadis itu Pak. Padahal hadis kan karena menurut kita sunnah itu kan 100 tahun setelah itu kan jadi kan kemungkinan Nggak jelas. ada kesalahan. Ya. Sama yang kasusnya itu kayak kemarin itu yang sholat apa di masjid itu yang marah-marah karena ada Pang pingpung gitu ya. itu gimana Pak? Ya. Langsung berat nih pertanyaannya, nggak apa-apa ya, saya jawab sebisanya ya. Jadi gini ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu, kita bedakan antara hadis dengan sunnah. Ini kadang-kadang yang suka masih salah nih ya. Bapak juga tadi nyebut begitu, bukankah sumber pegangan kita dua, Quran dan hadis? Nabi nggak bilang hadis loh Pak. Nabi bilang sunnah. Sunnah itu artinya ketetapan. Hadis itu artinya berita. Oke, apa bedanya? Apapun tentang Rasulullah, berita tentang Rasulullah itu disebut dengan hadis. Ya. Kalaupun ada seorang sahabat mendengar dari Nabi, lalu saya mendengar Nabi bilang begitu, itu hadis karena tentang Rasulullah. Tetapi kalau hanya berhenti di sahabat aja, saya melihat Ali bin Abi Thalib begini, itu bukan hadis. Itu namanya, ada yang tahu? Hah? Itu bukan hadis ya. Jadi bedakan dulu antara yang dari Nabi. Kemudian hadis itu semua yang langsung dari Nabi. Baik itu perkataannya, perbuatannya maupun apa? Takrir itu apa artinya Bu? Persetujuannya, ya, disetujui oleh Nabi. Maka itu namanya hadis. Tapi tidak semua hadis itu bernilai sunnah, ketetapan yang mengikat. Sunnah ya pasti dari hadis, ya dari mana lagi kita tahu ya. Ketetapan Nabi itu pasti ada dalam hadis. Tapi tidak semua hadis itu bernilai ketetapan. Sebentar, hadis itu ada dua. Ini supaya gampang aja dulu. Biar gampang ya. Hadis itu ada dua. Satu hadis yang sahih, satu hadis yang doif. Yang doif, maudhu dan lain-lain satu kelompok lah. Jadi hadis yang sahih itu hadis yang memang benar dari Nabi. Hadis yang doif, maudhu itu lemah, palsu dan lain itu bukan dari. Artinya Nabi tidak pernah ngomong begitu, Nabi tidak pernah berbuat begitu, tapi ada berita bahwa Nabi bilang begitu. Nah, itu namanya hadis palsu, hadis doif. Apa sih? Ya nggak apa-apa lah Ustadz, doif kan hadis. Ini repot juga nih. Gini loh, biar gampang ibu-ibu ini ya. Hadis doif itu kayak uang palsu. Hadis sahih itu uang beneran. Ya. Terus ibu belanja di pasar, kata pedagang, Bu ini uang palsu Bu. Gak apa-apa lah Pak, palsu-palsu juga uang. Ya kan repot kan? Nggak boleh. Uang palsu itu dipakai nggak boleh, disimpan nggak boleh. Hadis doif juga begitu, jangan dipakai. Ya. Maka saya nggak mau bicara rinci ini generalnya dulu. Ya pokoknya ada yang sahih, ada yang doif gitu ya. Waduh banyak Pak, misalnya begini, yang terkenal di Indonesia ini banyak sekali hadis doif yang terkenal ya. Contohnya, utlubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri. Itu Nabi nggak pernah ngomong gitu Pak, ya. Tapi di sini kan populer banget, terkenal banget ya. Makanya Imam nanti S2-nya ke Cina ya. Sesuai dengan Nabi nggak pernah ngomong begitu. Walaupun tidak salah ya, artinya mau ke Cina kek, mau ke Rusia kek, mau ke Amerika kek, mau kemana kek, namanya belajar aja gitu ya. Silahkan aja. Tapi jangan kita bilang Nabi pernah ngomong begitu gitu loh. Paham nggak Pak? Jadi ini salah satu contoh. Ada Pak. Sekarang kalau Bapak ke toko buku, kumpulan hadis doif dan maudhu itu ada. Gampang kita beli, kita baca tuh ya. Itu sudah banyak ulama yang sudah menyusun dan kodifikasinya. Oh ini masuk ke sana, dijelaskan tuh kenapa doifnya, kenapa palsunya ada. Jadi kadang-kadang kaget-kaget bacanya karena hadisnya populer di negeri kita ya. Paham itu Pak ya. Nah jadi banyak sekali contoh-contoh yang lain, tapi yang jelas ada hadis yang sahih, ada hadis yang doif, itu dulu ya. Kedua, hadis yang sahih ini yang memang benar dari Nabi, yang sudah sah, sudah diteliti, memang ini nggak ada cacatnya, nggak ada palsunya. Tidak semua hadis sahih itu bernilai sunnah. Saya ambil contoh. Hadisnya Nabi makan. Bagaimana hadisnya tentang Nabi makan? Ada yang tahu?
Nabi makan pakai tangan kanan, terus 3 jari, ya. Pak Sam kalau makan berapa jari? Kalau nasi Padang 5 jari, Ustaz. Kalau bubur, nah, kenapa Nabi makan 3 jari? Karena yang Nabi makan itu kurma segini-segini misalnya, kurma tuh ya. Diambil pakai 3 jari. Segede-gedenya kurma Madinah pakai 3 jari bisa. Sementara Pak Sam sarapannya bubur ayam. Bagaimana 3 jari bubur ayam ya? 3 jari itu bukan ketetapan. Yang ketetapan ketika Nabi memerintah, makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan. Jangan makan minum pakai tangan kiri, karena hanya setan yang menggunakan makan minum dengan tangan kiri. Jadi mau pakai sendok, pakai sumpit, pakai garpu, tangan kanan. 3 jari, 5 jari, tangan kanan. Ustadz, kalau dua-duanya gimana Ustadz? Tahu di tangan kanan, cabai tangan kiri. Ayo, siapa yang begitu? Ayo. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur yang benar dengan yang salah. Ya tangan kanan aja kenapa sih susah benar ya? Itu Ustadz kan kalau makan bubur ayam kayak Pak Syam, kalau makan steak, wah, pakai garpu sama pisau Ustadz. Bagaimana makannya? Kan motongnya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Ya pindahin aja garpunya. Susah banget sih pas makan pakai tangan kanan. Bisa nggak gitu? Bisa. Ntar pertanyaan lagi, kalau kidal gimana Ustadz? Aduh, tambah lagi ya. Sudahlah, ini buat yang normal-normal. Kidal pun sebetulnya bisa kok tangan kanan. Ya, oke. Itu contohnya. Jadi bukan di sunnah. Atau ada lagi. Rasul kalau sholat ya berpakaian pakai baju apa Rasul tuh? Gamis. Pakai apa di kepalanya? Sorban. Pasang ngapa pakai songkok begini? Menggunakan gamis dan sorban itu ya bukan sunnah, hadisnya sahih, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan bahwa kita harus pakai gamis atau sorban. Sehingga silahkan aja pakai peci hitam, songkok, atau kayak Sunan Kalijaga pakai belangkon. Beliau nggak kayak wali-wali yang lain ya. Yang lain pakai sorban, tapi beliau nggak, karena untuk menunjukkan, iya boleh bagus-bagus aja mau pakai sorban, mau pakai gamis, tapi pakai belangkon pun nggak masalah, karena ketetapannya adalah menutup aurat, menggunakan baju terbaik kalau ke masjid. Itu dalam surah Al-A'raf ada ayatnya, kalau ke masjid pakai baju yang terbaik. Ayatnya turun di kita yang pakai orang Kristen. Kalau mereka ke gereja ganteng-ganteng nggak? Kalau bapak pakai jas cuma kalau kondangan. Nah, ya kan? Kalau ke kantor rapi, kalau ke masjid pakai kaos, belakangnya ada orang sami Allahu liman hamdah, baca tulisannya. Zaman mau kampanye lagi. Waduh ya. Itu mengganggu kekhusyuan orang di sekitarnya itu ya. Pakai baju. Hah? Merek sarung. Buku bawah. Oh, Atlas. Ya, pokoknya ya, gimana lah caranya ya. Maksud saya kita nih kadang-kadang begitu ayatnya turun di kita yang make orang lain ya. Jadi hati-hati. Saya ingin kembali lagi, sunnah itu ketetapan. Ketetapan itu berarti memang harus diikuti. Ada hal yang kemudian wajib menjadi ketetapan. Misalnya dalam soal akidah, ini udah pasti semua yang dari Nabi itu menjadi ketetapan. Dalam soal akidah, dalam soal ibadah, ibadah maksudnya ibadah mahdhah, sholat, saum, zakat, itu menjadi ketetapan semua. Jadi tidak perlu Rasul menyampaikan, cukup dilihat Rasul begini kalau sujud dengan 7 anggota, itu menjadi sunnah ketetapan. Karena Rasul sudah bilang, shollu kama ra'aitumuni
usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka kalau sahabat melihat Nabi sholat, rukunya begini, sujudnya begini, itu menjadi sunnah ketetapan. Tapi kalau dalam soal muamalah, itu sebetulnya terdapat kebebasan. Sehingga kalau dalam soal ibadah mahdhah, para ulama membuat kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yaqumad dalil ala amrihi. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan atau mencontohkannya. Bapak sholat apa, Pak? Sholat hari kelahiran, Ustaz. Mana ada sholat hari kelahiran ya? Emang apa, Ustaz? Masa saya masuk neraka gara-gara sholat? Bukan masuk neraka gara-gara sholat, Pak. Masuk neraka gara-gara ente kurang ajar pada Nabi. Nabi udah ngajarin sholat tuh cuma ini, ente tambahin lagi. Pak Sam kok sholat subuhnya 3 rakaat? Nambah sholat, nambah sujud, nambah ruku, kan nambah pahala katanya. Sholat subuh 3 rakaat. Kira-kira diterima nggak? Dalam soal ibadah mahdhah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang beribadah tak ada contohnya dariku, itu pasti ditolak. Itu yang ngomong Nabi, hadisnya riwayat Muslim sahih. Jadi pasti ditolak, harus ada contohnya. Tapi soal muamalah itu terdapat kebebasan, sehingga para ulama menyatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yaqumad dalil ala nahihi. Hukum asal muamalah itu al-ibahah, mubah, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau ada larangan baru nggak boleh. Kayak tangan kiri, tangan kanan, kan ini muamalah, makan minum ini kan ada larangan, nggak boleh tangan kiri, maka itu menjadi ketetapan. Kalau nggak ada larangan, boleh-boleh aja. Ustadz, boleh nggak pakai baju warna, kalau Rasul kan senangnya warna hijau, warna putih. Kalau warna biru kayak bapak gini boleh nggak? Boleh. Warna merah boleh. Nggak ada larangan kok ya. Paham nggak kira-kira? Saya pengennya baju putih kayak, ya silahkan aja, nggak ada masalah ya. Tentang makan minum, yang menjadi ketetapan adalah halal dan haram. Rasul sarapannya pakai kurma, Pak Sam sarapannya bubur ayam, ya boleh aja ya. Kalau sarapannya pakai kurma, Pak Sam nggak kenyang-kenyang nih kayaknya. Atau nasi uduk, atau apa, ya silahkan aja. Itu bukan suatu, ya. Kalau soal muamalah, silahkan. Sini dulu kali ya. Nanti ada pertanyaan dulu nggak ya sebelum? Ya silakan Pak. Semangat ya Pak. Sebentar. Tadi pertanyaan Bapak tadi udah kejawab belum? Apa? Ada apa? Oh musik, ya. Jadi gini, saya cuma bicara ketetapan umumnya dulu ya. Kalau detailnya tentang fikihnya itu memang perlu dibahas secara lengkap. Semua hal yang berkaitan dengan itu harus didudukan dalilnya supaya kita tahu hukumnya. Boleh nggak pakai musik di dalam masjid? Ya kan? Kalau ada yang melarang, coba tunjukin dalilnya. Sebab musik ini kan sebetulnya masalah bukan ibadah, masalah muamalah. Jadi hukum asalnya itu mubah, kecuali ada dalil yang melarang. Ada nggak larangannya misalnya, ya? Atau ada nggak dalil yang membolehkannya justru? Nabi pernah membiarkan misalnya, itu juga menjadi dalil, ya. Saya nggak mau jawab dulu sekarang, nanti Bapak kumpulin dulu ya hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, sehingga ketahuan nanti boleh apa enggaknya. Memang sih ada dalam Quran itu disebut bahwa ibadahnya, tawafnya orang-orang kafir jahiliyah dulu di sekitar Ka'bah berupa tepuk tangan dan siul. Itu ayat Quran yang menyatakan begitu. Sehingga di masjid jangan tepuk tangan. Mentang-mentang yang ceramah Pak Sam, semua orang senang, selesai ceramah tepuk. Itu jelas tuh, jangan di masjid, nggak boleh ya. Atau yang ceramah Pak Yusuf ya, sweet disiul-siulin gitu, karena ganteng Pak Yusuf nih kayak Nabi Yusuf ya. Wah kan, lalu sweet jangan di masjid, itu ada larangan, itu nggak boleh, itu ayat Quran jelas itu ya. Pernah dengar nggak di masjid tepuk tangan? Jangan, kalau ada yang begitu boleh dilarang, ada ayatnya. Tapi kalau musik tidak secara langsung di Al-Quran, tapi dalam hadis. Coba kumpulin hadisnya gitu Pak ya. Silakan Pak. Gini Ustaz, tadi Ustaz kan bilang bahwa Nabi dulu menggunakan pakaiannya itu yang benar-benar harus kita contoh. Sekarang di kita ini suka orang Islam Ustaz. Misalkan saya biasa pakai gini, tiba-tiba
sama Pak Marga bisa ngecek. Itu nah, itu orang takwanya udah bagus tuh kan gitu. Nah ini yang nggak kuat. Akhirnya jadi ledekan. Ya ada Pak Marga ya. Kalau yang nggak biasa tiba-tiba Pak Marga so takwa apa gitu. Ya. Ya. Menghadapi kayak gini itu gimana bisa? Ya, itu Pak ya. Inilah kita ya. Kenyataannya umat Islam di Indonesia ini mayoritas berislam bukan karena ilmu, tapi karena keturunan. Adat istiadat, dari lahir bapaknya Islam, ibunya Islam, tinggal di RW 20, kebanyakan orang Islam semua, akhirnya dia Islam. Ya. Bukan pakai ilmu, artinya dia nggak ngerti. Nah, akhirnya mereka lebih suka melihat soal Islam itu lewat simbol-simbol. Kalau dia pakai baju seperti para kiai, habib, maka dia dianggap takwanya sudah. Kalau dia jago bahasa Arab misalnya, wah ini udah pasti. Saya khawatir orang kayak begini kalau ketemu Abu Jahal, cium tangan dia tuh ntar. Karena Abu Jahal pakai gamis, pakai sorban, dan bahasa Arabnya iya kan repot Pak ya. Nanti kalau ngeliatan pakai kaos, pakai sarung nggak dianggap. Padahal jangan salah, diam-diam ilmunya justru setan aja takut sama beliau nih, karena setan tuh lebih takut pada orang yang ilmunya tinggi. Jadi gini Ustaz, Ya. Ini kasus tapi ini bukan Ustaz maksudnya. Iya Pak, dan itulah persoalan kita Pak ya. Nah, akhirnya jadi begitu kan, gampang dibohongin. Nah, saya ingat tahun 1994, saya pertama kali mengundang A.A. Gim ceramah di Jakarta. Dulu beliau belum pernah ceramah di Jakarta, tahun 94. Itu saya ada acara seminar di Istiqlal, saya undang beliau bersama Rektor UIN saat itu, IAIN, dan juga Pak Profesor Kiai Ali Yafi. Agim kan saya tahu karena saya dulu kuliah di Bandung ya, saya sering datang ke kajian beliau. Dia biasa kan gayanya begitu, pakai sorban. Begitu ke Jakarta saya kaget, dia nggak mau pakai sorban Pak, pakai peci putih biasa kayak Pak Yusuf gini. Kuculuk loh, tumben nggak pakai sorban, saya bilang gitu. Malu sama Kiai Yafi katanya. Jadi datang gak pakai sorban. Terus dia cerita, dulu juga pernah nih katanya diundang ke mana, Sulawesi apa kemana gitu, karena udah didengar, terus orang nunggu. Begitu turun dari pesawat dinyanyi, kiainya mana katanya, karena Agim gak pakai sorban. Nah inilah kita nih, urusan kiai yang diukur adalah pakaiannya. Ntar hansip dipakein sorban jadi kiai, cium tangan akhirnya. Iya kan. Ya itulah, memang begitu Pak persoalan kita ya. Dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu begini kita jadi lebih paham. Itu baru kiai Pak, belum habib. Saya mungkin pernah cerita Ustaz Jainuddin aja. Jainuddin aja mau ceramah di Tasik. Jainuddinnya tadi nggak pakai sorban. Anak buahnya pakai sorban, begitu turun mobil ciumin tuh orang. Iya Pak. Jadi yang pakai takwa itu yang diciumin. Kali-sekali Pak Sam ikut saya pakai sorban Pak. Nanti kalau saya ada undangan ceramah di mana Pak Sam ikut saya. Nanti yang dicium tangannya Pak Sam itu ya. Ya baiklah ya, kita kembali lagi bahwa kita mengikuti Rasul itu bukan cuma simbol-simbolnya ya. Juga bukan hanya dari nama-nama ya. Kalau namanya kayak Pak Sam Syamsuddin ya. Hah? Syamsuddin itu artinya mataharinya agama. Keren kan Pak? Kalau Bapak siapa namanya Pak? Jainuddin, sama juga ini ya. Namanya bukan yang agak ini sedikit namanya. Bapak siapa namanya Pak? Seno. Nah ini ya, kalau yang dipanggil itu Pak Seno, ini orang Islam bukan? Iya kan? Kalau Syamsuddin, Zainuddin, dan pastilah ya. Imam Haramain, ngeri dengar namanya ya. Tapi kalau Pak Seno atau Pak Kusnadi misalnya ya, anak-anak, Pak Marke ya, ini orang Islam bukan? Ini iya, sehingga ketika ada teman saya dulu masuk Islam, orang Bali, Hindu, namanya Ida Bagus Mayura gitu ya. Saya perlu ganti nama nggak perlu, saya bilang kenapa harus ganti nama? Ya kalau mau ganti silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita kan gitu, kalau disebut namanya nama Arab lalu dianggap. Karena kalau ketemu orang namanya Amr bin Hisham, kira-kira orang Islam bukan nih? Amr bin Hisham.
Orang Islam bukan? Itu namanya Abu Jahal, Bu. Nah, kan repot kita kan. Namanya Amr bin Hisham itu Abu Jahal, dedengkot orang kafir, musuh Nabi yang mati di perang Badar. Kan kalau cuma dari nama nggak menjamin. Nama Syamsuddin belum tentu gitu ya. Lihat dulu bagaimana. Nah, baiklah. Jadi kembali kita perjanjian kita dengan Allah dan Rasul itu perjanjian mengikuti risalah. Mudah-mudahan dengan kajian ini sedikit-sedikit kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai mubayyin. Soal agama, soal ibadah, soal akidah harus langsung mendapat rinciannya. Kita para ustadz, kiai, habib, ulama, ajengan, tugasnya cuma nunjuk. Kalau ditanya bagaimana sih, tunjuk. Begini menurut Nabi, begini menurut Quran. Ditanya lagi soal ini hukumnya halal atau haram, nggak bisa sembarangan kita yang ngomong. Harus cuma nunjuk aja, tugasnya itu. Ustadz, boleh nggak ini saya nikah yang kelima? Istri ente berapa? 4. Terus masih hidup semua? Masih. Jadi istri semua? Iya. Terus mau nikah yang kelima? Iya. Ya, haram dong. Tapi di Jawa Timur ada kiai istrinya 10, Ustadz, 10-10-nya. Quran nih saya tunjukin maksimal 4. Itu pun kalau adil. Kalau nggak adil babak belur ente ya. Ya itu karena nggak ngerti bahasa Arab ya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab jadinya begitu ya. Nah baik, jadi persoalannya emang ingkar sunnah itu tadi pertanyaan Bapak ya. Ingkar sunnah itu kafir Pak. Karena dia menolak sunnah atau ketetapan Rasul. Dalilnya surah An-Nisa ayat 150-151. Orang kafir sejati itu disebut dalam ayat ini adalah orang yang yakfuruna billahi wa rasulih, menolak sekaligus Allah dan Rasulnya. Atau yang kedua, wa yufarriquna bainallah wa rasulih, memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Allah diterima, Rasul ditolak. Quran diterima, sunnah ditolak. Bagaimana dia mau sholat Pak kalau cuma pakai Quran? Nanti kalau sholat jenazah lebih repot lagi. Bagaimana mau nguburin jenazah? Dilempar begitu aja ke liangnya. Kalau nggak melalui hadis, nggak melalui sunnah, nggak tahu kita. Makanya bagaimana mereka disebut Islam? Kalau sunnah ini ditolak, 90% praktek agama ini hilang. Ya, maka hati-hati. Itu suka ada Pak di Masjid Nurul Hidayah juga tuh. Saya usir tuh kalau dia datang bagi-bagi mau naruh sumbangan tuh. Setelah saya lihat, ini ingkar sunnah nih. Saya udah tahu markasnya di Cipayung, Jakarta Timur sana. Maka saya bilang, kenapa? Dia bukan orang Islam. Masa ada orang Kristen di sini mau bagi-bagi sumbangan buat gereja diizinin? Pakai ngaku-ngaku orang Islam gitu. Ingkar sunnah itu dari MUI pun udah ada keputusannya Pak. Udah diteliti memang dia bukan Islam. Walaupun pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, atau pakai serban, pakai gamis, tetap aja bukan orang Islam. Ya, karena dia telah menolak sunnah. Syahadat kita 2, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.